Eh, Mungkin untuk perkenalan profil kelembagaan dan fakultas ini kami cukupkan. Selanjutnya kami silahkan kepada tim operator IT Wintasari Banjarmasin untuk menyampaikan tentang teknik pelaksanaan pendaftaran dan jadwal-jadwal yang perlu diketahui oleh operator, oleh kepala madrasah dan kepala sekolah tentang penerimaan mahasiswa baru di tahun akademik 2021-2022. Kami silakan kepada tim operator Pak Irwin Sah Eskom Mkom dan Ibu Nurizki Novita Wardani Eskom Mikom. Silakan Bu, Bapak. Yes. Kedengaran suara saya? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sampai di paparan teknis cara pendaftaran. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dekan, Ibu Dekan UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan Pondok Pesantren, juga rekan-rekan operator yang berbahagia. Kita ketemu lagi Bapak Ibu ya, meskipun pada kesempatan kali ini kita ketemunya melalui daring atau virtual. Dan saya berharap nanti untuk informasi yang kami sampaikan itu tidak akan berbeda dengan apa yang pernah kami sampaikan terdahulu ketika kita tatap muka. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Oke Bapak Ibu, terlihat ya? Baik Bapak Ibu, izinkan untuk saya menyampaikan informasi tata cara pendaftaran dan teknis pendaftaran untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru UIN Antasari Banjarmasin tahun akademik 2021-2022. Nah, untuk di penerimaan mahasiswa baru UIN Antasari Banjarmasin, yang sudah kita ketahui adalah kita ada di 3 jalur penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama adalah SPAN PTKIN, UM PTKIN, dan terakhir jalur UM Mandiri. Yang pertama adalah jalur SPAN PTKIN adalah untuk jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini Bapak Ibu ya, untuk seleksi SPAN PTKIN ini seleksi prestasi sesuai dengan nilai rapot dan prestasi lainnya. Nah, ketentuan umum SPAN ini adalah berdasarkan penjaringan prestasi akademik menggunakan nilai rapor dan prestasi lain tanpa ujian tertulis. Biaya pendaftaran SPAN PTKIN ditanggung oleh pemerintah. Persyaratan siswa sama seperti yang terdahulu, siswa dari Madrasah Aliyah kejuruan dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pesantren muadalah, dan atau pendidikan diniyah formal kelas terakhir pada tahun 2021. Memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN, memperoleh rekomendasi dari kepala madrasah, sekolah, pesantren muadalah, atau pendidikan diniyah formal. Memiliki kesehatan memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN. Program studi pilihan. Jadi untuk di jalur SPAN PTKIN, siswa atau calon mahasiswa memilih 2 PTKIN yang diminati. Siswa memilih 2 program studi pada masing-masing PTKIN yang diminati. Kemudian untuk urutan pilihan PTKIN ini adalah menyatakan prioritas pilihan. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu atau siswanya yang mendaftar perkuliahan tetapi ternyata dia ingin di pilihan urutan yang kedua. Nah, kemudian alur pendaftaran atau pengisian data sekolah SPAN PTKIN. Yang pertama adalah
operator mengisi data di halaman https://pdss.span-ptkn.ac.id, kemudian memasukkan NPSN, mengupload sertifikat akreditasi, kemudian langkah keempat upload SK kepala sekolah, kemudian isi data sekolah, kemudian yang kelima itu menunggu validasi dari panitia. Nah, dengan catatan sekolah yang sudah mendaftar atau terdaftar pada tahun sebelumnya, tahun di 2020, maka dapat menggunakan NPSN dan password tahun 2020 hingga langsung melakukan langkah mengisi nilai, mengupload KKM, mengisi data, dan lain-lain. Nah, untuk sekolah yang ternyata lupa password itu ada di halaman PDSS-nya, ada untuk tombol lupa password. Nah, nantinya untuk tombol lupa password ini pasti akan dikirimkan ke email aktif yang sebelumnya. Tetapi jika email aktif yang sebelumnya tidak bisa dibuka atau tidak aktif lagi, maka sekolah diperbolehkan untuk mendaftar ulang. Alur upload nilai PDSS. Yang pertama tadi login, mengisi jurusan dan jumlah calon lulusan siswa. Kemudian menginput atau mengupload nilai KKM dan menginput atau mengupload data siswa dan nilai siswa. Kemudian finalisasi dan mengunduh user dan password siswa. Tahapan pendaftaran siswa, nanti siswa akan mengunjungi laman registrasi siswa.span-ptkn.ac.id dengan menggunakan user dan password yang sudah diterima dari operator sekolah. Kemudian mengintri data sekolah, pilih program studi, finalisasi data, cetak kartu peserta, dan kemudian nanti cek kelulusan. Nah, untuk agenda SPAN PTKN 2021, ini kita sudah sampai di tanggal 11, jadi kita masih ada waktu sampai tanggal 17 Februari untuk pengisian PDSS dan verifikasi PDSS. Untuk pendaftaran siswanya dari tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 15 Maret 2021. Sementara untuk proses seleksi dari tanggal 19 sampai tanggal 29 Maret 2021, pengumumannya tanggal 5 April 2021. Untuk proses daftar ulang online ini mulai dari tanggal 6 April sampai dengan tanggal 21 April 2021. Sampai dengan pembayaran UKT tanggal 26 April hingga tanggal 12 Mei 2021. Nah, pastikan nanti Bapak Ibu untuk memberitahukan kepada calon mahasiswa atau siswanya, jadi ketika sudah lulus, maka paling tidak untuk mencek kelulusannya juga atau pengumuman kelulusan di website UIN Antasari Banjarmasin. Nantinya akan ada pengumuman daftar ulang online dan lain-lainnya. Jangan sampai nanti untuk tidak membuka atau tidak tahu ketika ada daftar ulang online. Karena kebanyakannya di tahun sebelumnya, calon mahasiswa itu banyak yang tidak mengetahui kapan daftar ulangnya. Nah, kemudian di sini ada tata cara atau teknis pengisian PDS yang daftar siswa. Nah, untuk sekolah ini registrasi ya atau update data daftar baru. Jadi untuk sekolah yang sudah terdaftar tetapi ada perubahan data, misalkan ada perubahan nama kepala sekolah atau perubahan email atau perubahan SK, maka nanti akan mengupload ulang. Upload sertifikat akreditasi, upload SK kepala sekolah, ini Bapak Ibu ya untuk update data. Tapi apabila nanti Bapak Ibu tadi ternyata belum ada terdaftar atau ternyata lupa password, sehingga diperbolehkan untuk daftar baru. Nih, ini juga sama nanti di situ ada untuk daftar baru, kemudian mengisi lagi NPSN, sertifikat akreditasi, SK kepala sekolah, kemudian sampai dengan validasi. Nah, pada laman span-ptkn.ac.id, ini tadi sudah saya jelaskan, itu ada login untuk daftar sekolah dan lupa password. Nah, ini jika sekolah sebelumnya sudah terdaftar, maka langsung Bapak Ibu hanya perlu melakukan update data saja. Masukkan NPSN, kemudian ajukan permohonan. Nah, jika di daftar NPSN dapat dilihat melalui laman database NPSN. Bagi sekolah yang tidak mempunyai NPSN, harap mengajukan permohonan melalui email ke info@span-ptkn.ac.id. Ini selanjutnya masukkan akses sekolah,
pilih filenya sampai dengan ke lanjutkan pendaftaran. Ini juga sesuaikan profil kepala sekolah, pastikan data yang diisi dengan benar, karena password akan diberikan melalui email ke yang terdaftar ya, email kepala sekolah. Nah, kemudian untuk perubahan data sekolah yang sudah terisi, jadi setelah selesai proses registrasi, harap mengajukan permohonan untuk perubahan. Jadi ketika sudah selesai, mungkin ini tidak bisa lagi diperbaiki kecuali Bapak Ibu mengirimkan email. Kemudian selesai untuk pendaftaran PDSS. Nah, untuk pengisian PDSS-nya, login sekolah, kemudian masukkan jurusan dan jumlah siswa, memasukkan nilai KKM, memasukkan nilai mahasiswa, kemudian finalisasi, serta mengunduh login siswa. Ini kembali Bapak Ibu login, nanti masukkan ke pengaturan jurusan. Jadi tahap pengisian PDSS-nya, isi dulu jurusan. Jadi situ ada tombol tambah jurusan, kemudian diisi sesuai dengan peminatannya. Ada peminatan IPA, ada IPS. Ini tambah jurusan, dapat dihapus, kemudian dapat diubah. Kemudian masukkan jumlah siswanya sesuai dengan jurusan. Memasukkan keterangan akreditasi jurusan. Ini Bapak Ibu untuk jurusan atau peminatan IPA, IPS, Bahasa, Madrasah, Pesantren, Kejuruan. Jadi sudah ditentukan untuk pengisian nilainya. Ini ada perbedaan kemarin di tahun sebelumnya untuk madrasah dan pesantren. Nah, kemudian untuk pengisian KKM dilakukan berdasarkan jurusan yang dimaksudkan. Diisi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing jurusan dari kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 12 semester 1. Nah, Bapak Ibu bisa juga melakukan mengunggah file Excel dari KKM. Ini file contoh formatnya, format untuk Excel. Kemudian setelah masukkan KKM, Bapak Ibu dapat mengisikan kuota yang sudah dimasukkan dari awal. Jadi jumlah siswanya, mendaftarkan siswanya. Ini contoh untuk menambahkan siswa. Ini untuk contoh memperbaiki NISN jika ada kesalahan. Kemudian pengisian juga dapat dilakukan melalui import data melalui Excel. Jadi ini juga ada formatnya, format template dari Excel. Kemudian setelah masukkan data siswa, operator untuk memasukkan nilai siswa sesuai dengan daftar siswa dan mata pelajaran jurusan masing-masing. Ini juga sama, pengisian dapat dilakukan melalui import data Excel. Nah, pastikan nanti nilai siswa terisi semua. Untuk khusus kelas 10 yang belum ada penjurusan, maka nilai dapat diisi 0, Bapak Ibu, untuk bidang jurusannya. Jadi hanya untuk khusus kelas 10 yang belum ada penjurusan. Setelah selesai, lakukan finalisasi. Nah, data yang sudah difinalisasi ini sebenarnya tidak dapat diubah kembali. Tetapi nanti ada perbedaan di sini. Kalau yang tahun sebelumnya untuk proses pembukaan finalisasi atau pembatalan finalisasi harus mengirimkan ke email. Sementara nanti di sini untuk proses pembatalan finalisasi dapat dilakukan sendiri oleh sekolah. Nah, ini halaman untuk mengunduh login semua siswa. Nah, ini contoh hasil dari pengisiannya PDSS, login siswanya. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah tadi saya jelaskan, nanti ada di situ tombol batalkan finalisasi. Jadi sekolah yang ingin melakukan pembatalan finalisasi dapat dilakukan dengan sendiri, hanya dengan mengklik tombol saja. Tetapi jangan lupa nanti Bapak Ibu ketika dibatalkan kemudian ada yang dirubah datanya, harap dilakukan finalisasi kembali. Jangan sampai tidak difinalisasi. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ini adalah untuk
teknis pendaftaran dari PDSS. Nah, kita kembali ke langkah selanjutnya untuk informasi dari SPAN PTKIN. Untuk biaya SPAN PTKIN ditanggung pemerintah. Jadi calon siswa atau siswa pendaftar tidak dipungut biaya. Kemudian kita lanjut ke jalur ujian masuk perguruan tinggi atau UMPTKIN. Nah, ketentuan umum untuk UMPTKIN 2021 ini kita sudah melakukan pola seleksi berbasis sistem seleksi elektronik atau SSE atau CBT ya, Computer Based Test berbasis komputer yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dalam satu sistem terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, untuk seleksi sistem ini kita sudah kita lakukan di tahun sebelumnya ya, di tahun 2020 kita sudah melakukan serentak secara nasional sistem seleksi elektroniknya. Untuk persyaratan siswa dari siswa madrasah aliyah kejuruan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pesantren muadalah dan atau pendidikan diniyah formal yang lulus pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Nah, untuk lulusan tahun 2019 dan 2020 ini harus sudah memiliki ijazah. Sementara untuk lulusan tahun 2021 paling tidak mempunyai surat keterangan lulus dari kepala madrasah, sekolah atau pesantren. Kemudian memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN. Ini untuk alur pendaftaran dari lulusan sekolah, kemudian penerimaannya, kemudian ada biaya ujian dan hasil ujian. Nah, untuk UMPTKIN 2021 mekanismenya adalah SSE dari kelompok ujian IPA dan IPS. Materinya ada tes potensi akademik, bahasa, keislaman, dan tes kemampuan IPA atau IPS. Peserta dapat memilih program studi yang diminati sesuai dengan kelompok ujian. Kesempatan tes, setiap peserta diperbolehkan mengikuti tes hanya 1 kali. Nanti tesnya dilaksanakan 8 hari selama 24 sesi atau 3 sesi setiap harinya. Jadi peserta harus melihat dari jadwal yang sudah ditentukan ketika mendaftar di UMPTKIN. Kemudian next, ini tata cara pendaftaran. Untuk calon mahasiswa atau siswa mendaftar di laman umptkin.ac.id sehingga mendapatkan nomor SIP atau slip instruksi pembayaran. Peserta melakukan pembayaran di seluruh kantor cabang Bank BNI di seluruh Indonesia, baik itu melalui teller ataupun melalui transfer antar bank. Kemudian memilih jenis ujian, ini sesuai dengan kelompok ujiannya. Kemudian mencetak kartu peserta dan mengikuti ujian di lokasi yang telah dipilih sesuai dengan jadwal yang tertera pada kartu peserta. Nah, agenda UMPTKIN 2021 mulai dari pendaftaran tanggal 1 sampai dengan 30 April. Kemudian finalisasi pendaftaran 1 April sampai dengan tanggal 6 Mei 2021. Nah, jadi nanti Bapak Ibu untuk pendaftaran dan pembayarannya dari tanggal 1 sampai 30 April. Tetapi untuk pengisian datanya ini hingga 6 Mei 2021. Jadi untuk pengisian data sampai tanggal 6 Mei 2021 yaitu untuk pendaftaran UMPTKIN. Kemudian untuk pelaksanaan ujiannya tanggal 24 Mei sampai tanggal 2 Juni 2021. Nanti ini sesuai dengan jadwal yang tertera di kartu ujian. Tidak selama itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada tanggalnya khusus untuk siswaannya sesuai dengan di kartu ujian. Kemudian pengumuman tanggal 17 Juni 2021. Daftar ulang online tanggal 18 Juni hingga 7 Juli 2021 dan pembayaran UKT tanggal 12 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021. Nah, biaya pendaftaran untuk jalur UMPTKIN sebesar 200.000 dibayarkan melalui Bank BNI di seluruh Indonesia. Nah, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Kelompok ujian terbagi menjadi 2, ujian IPA dan kelompok ujian IPS. Kelompok ujian IPA ini untuk materi ujiannya sama, tes potensi akademik, bahasa dan keislaman. Sementara untuk IPA ada kemampuan IPA dan matematika IPA, dan untuk kelompok ujian IPS ada kemampuan IPS. Kemudian yang terakhir kita juga membuka untuk jalur ujian masuk mandiri.
di mana ujian masuk mandiri ini dibuka oleh panitia lokal di UIN Antasari Banjarmasin, yang mana kita masih memberi kesempatan kepada calon siswa yang sudah mendaftar di SPAN PTKN dan UMPTKN tetapi tidak lulus. Untuk persyaratan siswa, ini sama juga dari siswa Madrasah Aliyah Kejuruan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau yang setara. Ini lulusan tahun 2021 harus memiliki surat keterangan lulus dan telah mengikuti ujian nasional. Bagi lulusan di bawah 2021 harus memiliki ijazah. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di VTKIN. Nah, untuk pilihan program studi, siswa melamar memilih 3 program studi yang mana masing-masing pilihan harus berbeda fakultasnya. Khusus untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan pendidikan matematika, tadris atau pendidikan fisika, tadris kimia, tadris biologi, dan yang diutamakan adalah dari jurusan IPA. Nanti tata cara pendaftaran, calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran pada laman pmb.uin-antasari.ac.id sehingga mendapatkan nomor SIP atau slip instruksi pembayaran. Membayar biaya pendaftaran, kemudian calon mahasiswa mencetak formulir pendaftaran mandiri dan kartu ujian. Untuk pelaksanaan jalur UM Mandiri, pendaftaran pembayaran mulai tanggal 17 Juni sampai dengan 9 Juli 2021. Kemudian seleksi dilaksanakan tanggal 14 sampai 16 Juli 2021. Pengumuman hasil seleksi tanggal 22 Juli 2021. Kemudian daftar ulang online tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021. Pembayaran UKT tanggal 9 sampai 21 Agustus 2021. Nah, untuk biaya pendaftaran di jalur UM Mandiri sebesar Rp150.000 yang dibayarkan melalui Bank BRI Syariah. Bisa melalui kasir, teller ya, ATM atau transfer antar bank. Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Uang kuliah tunggal atau UKT. Nah, UIN Antasari akan menetapkan uang kuliah tunggal kepada mahasiswa baru berdasarkan keputusan Menteri Agama yang berlaku untuk tahun akademik 2021-2022. Khusus untuk uang kuliah tunggal beasiswa KIP kuliah dikenakan sebesar Rp2.400.000. Kemudian penetapan kriteria kelompok berdasarkan pekerjaan, penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan orang tua. Beasiswa di UIN Antasari Banjarmasin kita juga mempunyai beasiswa lain selain KIF atau bidik misi, yaitu ada prodi dasar keislaman, beasiswa tahfiz, beasiswa peningkatan prestasi dan akademik, beasiswa dari Basnas RI unggulan, beasiswa Basnas provinsi, Basnas kota. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan dari Bapak Ibu Dekan ada program khusus ulama untuk Fakultas Usuluddin, beasiswa program khusus dai Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, kemudian Fakultas Syariah ya untuk Masyab. Bapak Ibu, terakhir ini bisa juga nanti untuk lebih jelasnya kontak person kami bisa dicatat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irwin Syah dan tim yang telah menyampaikan tentang teknis pendaftaran mahasiswa baru Antasari Banjarmasin dari 3 jalur yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2021-2022. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu untuk ditanyakan kepada tim operator tentang teknis pendaftaran ini. Kami silahkan dan kami buka beberapa penanya yang akan memberikan tanggapan atau minta penjelasan lebih lanjut. Kami silakan dengan menyebutkan nama dan dari jurusan apa, dari sekolah mana. Saya, Pak. Ya, dari mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Negeri 7 Banjarmasin. Iya, Pak.
Silakan. Untuk penerimaan lewat jalur SPAN PT KIN itu untuk jumlah siswa per jurusan itu ditentukan ya. Artinya gini, saya kan punya siswa jurusan IPA itu 256, tapi yang berminat mendaftar hanya sekitar 20-an. Berarti nanti yang kita unggah itu sebanyak 20-an itu saja ya. Nah, berikutnya kalau seandainya tiba-tiba sudah saya finalisasi 20 orang siswa itu saja, tapi ternyata ada siswa kami yang mau ikut di belakang itu, apakah bisa dibatalkan atau bisa diedit untuk jumlah siswanya itu? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Kita cukup 3 ya. Nanti baru kita berikan tanggapan. Silakan lagi Bapak dan Ibu. Halo. Halo ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurrahman dari MAN 4 Banjar. Ya, saya mau menanyakan perihal tentang KIP kuliah ini. KIP kuliah ini apakah seperti tahun dulu siswa kami datang ke UIN untuk meminta formatnya itu dan kembali ke sekolah lagi. Yang kedua, apakah ini SPAN ini kayak di LTMPT yang pakai kuota 40% dan lain-lain? Kalau misalnya ada, kira-kira berapa persen Pak untuk kesempatan masuk di SPAN PTKIN ini? Ya, itu saja Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di belakang Pak Rizky. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari chat peserta dari SMA 3 Banjarmasin. Pertanyaannya adalah apakah semua siswa dimasukkan ke dalam PDSS atau hanya siswa yang berminat saja yang dimasukkan ke PDSS? Mungkin ini hampir serupa ya pertanyaan tadi dengan dari SMA 7 ya. Dari Pelumpang. Kemudian sambil menunggu yang lain, mungkin di termin kedua nanti bisa kita berikan dulu respon atau jawaban dari tim operator kita, Pak Irwinsyah atau Ibu Novi. Silakan Pak Irwin atau Ibu Novi. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari SMAN 3 Banjarbaru yang serupa pertanyaannya, hampir sama dengan pertanyaan dari SMAN 7 Banjarmasin. Apakah semua siswa dimasukkan ke dalam PDSS atau hanya siswa yang berminat saja yang dimasukkan ke dalam PDSS tersebut? Di sini kami anjurkan untuk memasukkan siswa yang berminat saja untuk mendaftar ke PTKIN. Bu Novi, suaranya kurang jelas, Bu. Coba diangkat volumenya. Ya, sudah jelas? Jelas ke Pak? Ya. Sudah? Sudah. Jelas. Ya, ini tadi saya ulang kembali. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari SMAN 3 Banjarbaru dan SMAN 7 Banjarmasin. Yang mana apakah semua siswa dimasukkan ke dalam PDSS atau hanya siswa yang berminat saja yang dimasukkan ke dalam PDSS tersebut. Di sini kami himbau untuk memasukkan siswa yang berminat saja dimasukkan ke PDSS-nya tersebut. Tetapi misalnya apabila sudah finalisasi kemudian ada siswa yang ingin mendaftar kembali, di situ ada
tombol pembatalan finalisasi yang bisa diakses oleh operator dari sekolah masing-masing. Jadi tidak perlu lagi ke kami atau ke panitia pusat, tidak perlu lagi ke panitia lokal atau ke panitia pusat. Cukup Anda saja klik tombol pembatalan finalisasi tersebut dan itu dapat dilakukan, perubahan kuota tersebut dapat dilakukan selama pendaftaran siswa belum dibuka. Oke. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Faisal dari SMAN 1 Kelumpang, apakah betul infonya untuk mahasiswa di UIN Antasari nantinya wajib hafal Al-Quran minimal 4 juz? Tidak ada kewajiban seperti itu sih Pak sebenarnya. Bagaimana Bapak Masri? Ya, jawab aja dulu yang lain. Ya, mungkin ada fakultas-fakultas tertentu, tetapi untuk secara umumnya tidak ada kewajiban hafal Al-Quran tersebut. Terus. Untuk pertanyaan dari Bapak Rizky, Man 4 Banjarmasin, mohon untuk diulang sedikit Pak, pertanyaannya tadi. Man 4 Banjar, Pak. Man 4 ya? Man 4 Banjar ya? Oh Man 4 iya. Banjar. Ya, mohon maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya? Iya, tadi itu kan nanyanya masalah untuk KIP kuliah. Itu kan apakah seperti tahun dulu yang pakai format, yang pakai kertas itu loh Mbak? Oh gitu. Nah itu. Terus yang kedua masalah kuota, kalau di LTMPT kan ada akreditasi tuh. Ya, kalau misalnya akreditasi A sekian persen, kalau akreditasi B sekian persen. Nah apakah di SPAN ini seperti itu atau tidak? Gitu aja. Oh, ya. Ya, terima kasih Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Rizky. Kalau KIP insya Allah tetap pakai format seperti yang tahun sebelumnya, tetap pakai kertas, tetap pakai formulir, mohon maaf. Nanti mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dijelaskan oleh Bapak Fai atau Bapak Masri dari Akademik dan Kemahasiswaan mengenai kesempatan masuk di PTKIN tadi. Untuk akreditasi sendiri memang ada penilaiannya Pak. Itu sudah ada di akumulasi nilai nanti, akumulasi nilai siswanya tersebut. Yang mana untuk akreditasi A 75%, B 50%, C 25%, dan untuk yang tidak terakreditasi seperti pesantren Muadalah misalnya, maka akan diberi nilai 10%. Seperti itu Pak. Mungkin ada yang ditambahkan dari Bapak Erwinsyah atau Bapak Masri dan Ibu Fatimah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Novi. Mungkin untuk sebagai tambahan saja, untuk Pak yang dari SMA 7 tadi, itu untuk penambahan siswa yang sebenarnya sebelumnya tidak berminat masuk di SPAN, kemudian kembali ingin mendaftar untuk di SPAN, itu bisa saja ditambah dengan cara pembatalan tadi kan, pembatalan finalisasi. Tapi setelah pembatalan juga harus dipinalisasi kembali. Nah, itu yang tadi juga disampaikan oleh Perwin. Kalau sudah dibatalkan kemudian di-input data-data yang tambahan itu juga terakhirnya harus juga dipinalisasi. Jangan kada dipinalisasi ya gitu. Yang kedua ini dari Pak Rizky Nur Rahman dari MAN 4. Untuk KIP mungkin kita agak beda dengan perguruan tinggi umum yang pendaftarannya berbandingan dengan penerimaan mahasiswa baru. Tapi kita beberapa tahun yang telah kita laksanakan ini adalah dengan pembuka pendaftaran itu setelah mereka masuk atau sebagai mahasiswa baru. Ini kami dengan pertimbangan apabila nanti kita buka berbandingan dengan penerimaan mahasiswa baru, kemudian dia diterima, tidak mendaftar ulang, ini akan kesulitan nanti dalam penggantian penerimanya itu. Jadi kami pastikan dulu mereka jadi mahasiswa, baru kita buka pendaftarannya. Untuk pendaftaran dokumennya itu kita kemarin juga tidak diserahkan ke Mekwa Pak atau ke UIN, tapi hanya mereka mengunduh dan input di sistem yang kami sampaikan di pengumuman penerimaan beasiswa KIP. Jadi mereka tidak seperti kemarin yang menyerahkan berkas berduyun-duyun ke UIN Antasari, tapi mereka hanya cukup mengupload syarat-syarat itu di link kita yang kita sampaikan di pengumuman. Kemudian yang berikutnya ini ada pertanyaan
apakah di UIN itu wajib 4 juz? Nah, hafal. Ini tidak ada ketentuan itu Pak, tapi ketentuan itu hanya berlaku untuk program studi program unggulan. Perbandingan mazhab apa yang disampaikan oleh Pak Dekan Fakultas Syariat Pak Dr. Haji Jalaluddin, bahwa untuk jurusan perbandingan mazhab Fakultas Syariah itu untuk melaksanakan munakasah itu harus hafal sebanyak 4 juz. Jadi tidak diberlakukan untuk semua jurusan, begitu ya. Mungkin semua pertanyaan termin pertama sudah terjawab. Kan kita buka lagi nanti di termin kedua ini. Kami silakan kepada Bapak dan Ibu yang mau menanyakan tentang pendaftaran mahasiswa baru ini, Pak. Silakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Sebutkan nama dan dari sekolah mana. Perkenalkan, saya dari MA 1946, Banjarmasin. Iya. Perihal pengisian nilai, Pak. Iya. Nah, di sini kan ada kendala kita dari segi siswa yang di kelas 10 dia misal dia IIS, kemudian di kelas 11 dia pindah jurusan gitu Pak. Ini bagaimana Pak penginputan nilainya tersebut? Apakah ada form yang bisa diinput gitu? Karena kami di LTMPT kemarin ada form khusus gitu. Atau khusus untuk siswa yang pindahan itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Di belakang dari MA Smith. Silakan Bapak dan Ibu. Halo. Iya Bapak. Ya. Iya. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari MAN 3 Banjar, Pak. Ya. Nama saya Sahriyadi, sebagai guru sekaligus sini mengerjakan tentang pengisian PDSS di PT KIN. Nah, operator ya Pak ya? Bukan cuman dipercaya untuk mengisi PDSS. Ya. Nanti sebenarnya yang saya tanyakan ini Pak tentang pengisian kalau login anak-anak nanti, kalau misalnya sudah mendapatkan username dan password, otomatis kan dia nanti akan melihat nilai dan mengisi prestasi-prestasi lain selain dari nilai yang dimiliki. Nah, tentunya di sini prestasi yang ditulis ataupun yang disampaikan itu apakah punya ada batasan atau hanya sebanyak-banyaknya di-upload ataupun kita tulis di sana. Kalau misalnya anak tersebut mempunyai prestasinya misalnya ada 5, 6, sampai 7 selama dia berstudi di madrasah, apakah bisa dimasukkan semuanya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau prestasinya itu misalnya dalam bentuk kelompok, bisa nggak dimasukkan begitu? Kalau misalnya dalam satu kelas atau dalam grup, bisa nggak? Itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mungkin satu lagi. Atau ada pertanyaan oleh chat ya? Dari chat ada. Apa tuh? Kemudian juga nih ada pertanyaan. Berapa kisaran uang kuliah tunggal batas atas dan bawah, mungkin yang paling rendah dan yang paling tinggi mungkin yang dimaksudnya dari mana nih Ibu Tima? Dari mana IC ya, dari mana IC ya. Pak, boleh bertanya Pak? Iya silakan Bu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Ibu Margiani dari SMA Negeri 9 Banjarmasin. Ya. Ini saya menyimak, kebetulan saya juga bukan operator tapi dipercayakan mengisi data PDSS itu. Jadi mau tanya Pak, ini kalau misalkan siswa kami sudah mendaftar di SNPTN Unlam kemarin, boleh tidak gitu mendaftar di PT KIN ini juga gitu? Itu yang saya tanyakan.
Ya. Kemudian kuota tadi kalau misalnya kami akreditasi A tadi berapa persen, saya belum menyimak sama sekali yang itu untuk kami masukkan gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak, itu pertanyaan. Terima kasih. Ya. Ada 4 pertanyaan ini, 4 orang bertanya dengan yang di chat. Kan langsung bisa dijawab Bu Nopi atau Pak Erwin dari SMIP. Bagaimana mengisi ya? Ya baik Bapak Ibu, saya mencoba menjawabkan. Ini yang kebetulan saya bisa nanti disambahkan bisa untuk Ibu Nopi. Yang pertama dari Man IC ya, Man IC. Tadi ada apakah jika hendak membatalkan finalisasi harus mengirimkan surat lagi, ini ada pertanyaannya di chat. Mengirimkan surat lagi seperti tahun yang lalu. Jadi tombol batalkan finalisasi ini sudah tersedia, jadi bisa langsung dilakukan oleh operator sekolah. Jadi tidak perlu lagi mengirimkan surat. Kemudian pertanyaan dari pengisian nilai siswa ya, ini dari SMIP 46. Pengisian nilai siswa yang pindah jurusan. Nah, biasanya untuk lebih gampang Pak, misalkan Bapak dari sekolah itu ada konversi nilai. Jadi seumpamanya dari jurusan yang pertama, nanti bisa dikonversikan ke jurusan yang terakhir. Nah, nanti bisa itu yang diisikan Pak. Jadi bisa aja dibuatkan konversi nilainya sesuai dengan jurusan yang terakhir. Apakah nanti berbeda atau sama, nanti kan di sekolah yang mengaturnya Pak. Jadi isi dari konversi nilai. Kemudian pertanyaan dari Man3 Banjar. Ini untuk login siswa, apakah nanti siswa mengisi nilai persis sebanyak-banyaknya? Apakah tidak ada batasan? Jadi tidak ada batasan sebenarnya Pak. Yang pertama, jika memang dia berprestasi selama madrasah tadi, itu sebanyak-banyaknya, apalagi prestasinya skalanya besar Pak, skala nasional. Mungkin semakin banyak mungkin ya. Semakin tinggi ya mungkin. Iya, semakin tinggi nilainya karena ada poinnya. Nah, kemudian apakah juga prestasi kelompok bisa dimasukkan? Nah, ini sebenarnya bisa, tapi nilainya kurang ya. Apalagi hanya sebagai anggota gitu ya, seperti itu. Selanjutnya untuk batasan UKT tadi ada nggak ya? Nah, untuk tahun sekarang ini tahun 2021 kita memang masih belum ada Pak Masri lah, belum ada KMA-nya yang terbaru. Tapi yang di tahun sebelumnya itu paling rendah UKT dari 400.000 dan yang tertinggi adalah 3.100.000 Pak. Jadi di setiap fakultas dan tiap prodi kita juga ada perbedaan. Jadi ada istilah prodi yang banyak peminatnya atau prodi yang laku itu agak mahal Pak. Ini ranknya sampai dengan 3.100.000. Kemudian apakah KIP bisa diurus saat menjadi mahasiswa atau ada rentang waktu pengajuannya? Jadi tadi sudah dijelaskan kalau untuk pengajuan KIP ini setelah menjadi mahasiswa atau sudah lulus setelah dia membayar UKT. Jadi ada jadwal tertentu Pak untuk pengajuan pendaftaran beasiswa KIP. Jadi nanti ada pengumumannya. Untuk SMA Negeri 9 Pak Irwin, ini apakah untuk mendaftarkan mahasiswa itu ada kota, misalnya untuk akreditasi A itu berapa orang dari siswa mereka yang boleh didaftarkan di SPAN. Ini mungkin batas maksimal ya, kalau minimal sih sebenarnya tidak masalah, tapi batas maksimalnya berapa gitu. Ada ketentuan begitu enggak Pak Irwin? Ya ada presentasinya Pak. Iya. Tapi presentasinya coba Ibu Nopi. Mungkin bisa ulang tambahkan. Untuk siswa, pertanyaan dari Ibu SMAN 8 Banjarmasin mengenai siswa yang daftar di SNPTN, apakah bisa juga daftar di SPAN PTKIN? Dimohonkan yang daftar di SPAN PTKIN ini adalah siswa yang memang berminat kuliah di UIN Antasari Banjarmasin. Apabila dia sudah daftar di SNPTN kan nanti dia malah milihnya di sana dan malah berdampak terhadap pengurangan kuota kelulusan sekolah ibu di tahun selanjutnya.
nanti ada pengurangan kuota, Bu. Apabila misalnya dia lulus di SPAN, kemudian tidak daftar ulang. Kemudian mengenai kuota yang dimasukkan itu, kuotanya itu berdasarkan akreditasi tadi, yang mana untuk akreditasi A 75%, B 50%, C 25%, dan yang tidak terakreditasi 10% dari jumlah siswa kelas 3. Tetapi dalam tanda kutip ya, yang memang berminat kuliah di UIN Antasari atau di PTKIN saja. Ya. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Masri. Ya, untuk SNPTKN dan SPAN itu sebenarnya tidak ada keterkaitan Bapak Ibu, karena kita punya aplikasi dan punya kebijakan terpisah, karena kita untuk SNPTKN itu kan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian untuk SPAN itu dikelola oleh Kementerian Keagamaan. Sebenarnya tidak bermasalah kalau didaftarkan keduanya. Tapi kembali lagi apa yang disampaikan oleh Ibu Novi tadi, bahwa mereka yang mendaftarkan di SPAN itu diminta sebenarnya untuk betul-betul mereka yang berminat masuk ke UIN Antasari Banjarmasin. Jadi bukan karena mereka ingin mendaftar begitu saja, tapi mereka yang betul-betul ingin melanjutkan di Antasari Banjarmasin itu yang bisa didaftarkan di SPAN. Tetapi kami juga tidak bisa melarang dan tidak bisa menutup kemauan Bapak dan Ibu untuk mendaftarkan anak peserta didiknya untuk di SPAN. Tapi terlebih lagi antara SPAN dan SNPTKN tidak ada keterkaitan, tidak ada ikatan, Pak, Bu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan juga untuk tahun ini insya Allah kami juga akan menginventarisir dari siswa yang kami luluskan di SPAN itu, akan kami lihat siapa-siapa yang mendaftar ulang dan siapa-siapa yang tidak mendaftar ulang. Kemarin memang sudah kami wanti-wanti juga bahwa sekolah yang tidak mendaftar ulang siswa yang diluluskan di SPAN itu akan jadi pertimbangan nanti di SPAN tahun 2021 ini. Tetapi kami belum memberlakukan itu, dan insya Allah di 2021 ini akan kami perhatikan betul-betul sekolah yang siswanya didaftarkan dan diluluskan di SPAN tetapi tidak melakukan pendaftaran ulang, itu akan kami perhatikan nanti di 2022. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana, apakah kita teruskan lagi Pak Irwan atau Ibu Novi? Oh ya. Untuk beasiswa ada pertanyaan, untuk beasiswa tahfiz, untuk beberapa tahun ini kita memberikan beasiswa kepada mereka yang punya kemampuan khusus ini untuk menghafal Al-Quran itu dengan batasan minimal 10 juz kemarin, dan itu diberikan 1 tahun. Namun untuk tahun 2020 kemarin beasiswa itu sepertinya dihapus di anggaran kita karena ada pengurangan. Tapi insya Allah untuk 2021 ini kita akan komunikasikan dengan pimpinan dan mungkin juga dengan keuangan untuk dianggarkan kembali untuk beasiswa tahfiz ini. Ya. Program khusus boleh. Ya. Mungkin ada lagi Bapak sebelum di sini. Assalamualaikum. Ya, silakan. Nah, di sini Ulun ingin menjawabkan pertanyaan dari SMAN 1 Kusan Hulu, yang mana pertanyaannya tersebut, pada awal yang ingin mendaftar SPAN PTKN di sekolah kami berjumlah 30 siswa dan sudah diverifikasi. Dan ternyata sekarang hanya ada 12 siswa saja yang mendaftar. Apakah ada pengaruhnya mengenai kuota siswa tersebut? Nah, ini tidak ada pengaruhnya, Pak. Jadi tidak ada permasalahan di sini. Yang menjadi pengaruh pengurangan kuota kelulusannya tersebut adalah apabila sudah diluluskan di SPAN PTKN dan tidak melakukan daftar ulang. Ya, mungkin ada tambahan dari Bapak Erwin Syah. Itu sudah cukup Pak ya. Ya. Ini ada pertanyaan mungkin bisa dijawabkan
oleh dari dekan yang ada program khususnya, yaitu untuk beasiswa program khusus ini, apakah calon mahasiswa yang orang tuanya PNS punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa program khusus? Mungkin salah satu dari dekan Pak Syariah mungkin ya. Untuk program khusus di Fakultas Syariah di Prodi Perbandingan Mazhab ini tidak tidak melihat kondisi orang tua ya. Yang penting anak itu ketika tes dia lulus dan berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas UKT yang dibayarkan, kemudian asrama tentu saja. Nah, anak ini apakah ketika masuk langsung hafal 4 juz sebagai syarat? Tidak. Anak ini boleh saja belum hafal 1 juz pun tidak apa-apa, tapi dalam proses minimal hafal 4 juz sebelum dia ujian skripsi. Jadi jawabannya bahwa anak ini dari orang yang berpunya itu tak masalah, ya. Boleh sepanjang dia lulus dalam seleksi. Makasih Pak Mas Ri. Ya, terima kasih Pak Dekan. Mungkin di antar Bapak dan Ibu, kepala sekolah peserta yang ingin ditanyakan lagi Pak, mungkin di termen terakhir, teman ketiga. Tambahan sedikit Pak, untuk ya, silakan. Fakultas Dakwah ada program khusus dai juga. Nah ini juga tidak mensyaratkan, yang penting lulus tes saja. Ada beberapa macam ujian tes, termasuk tes psikologis, kemampuan akademiknya juga. Nah jadi orang tua yang PNS juga bisa asal lulus tes saja. Nah ini untuk program khusus dai Fakultas Dakwah. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih Ibu Atos, Wakil Sama-sama, Dekan 1 Fakultas Dakwah. Mungkin dari Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu, ada lagi yang ditanyakan sebelum kita tutup acara. Termen ketiga. Saya mau bertanya, Bu. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Dari mana, Bu? Saya dari Madrasah Alif Alhamdulillah Banjarmasin. Nah, ingin bertanya. Ya. Kebetulan Ulun juga merupakan dari Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadis, program khusus Tafsir Hadis atau yang disebut dengan PKKJ. Ya. Nah, kemarin itu Ulun juga mendapati teman Ulun yang memang dia adalah program khusus tapi untuk PK Ulama ya. Nah, program khusus ulama dan dia juga mendapatkan beasiswa bidik misi. Nah, untuk kedepannya apakah program seperti itu masih ada atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Okay. Mungkin bisa tahu, Bu, tahun berapa itu, Bu? Ulun angkatan 2009, lulusnya 2013. 2009 ya? Iya. Ya. Mungkin, Pak, ada lagi? Mungkin untuk ini bisa kami jelaskan dulu ya, Bu ya. Kami mempersyaratkan untuk beasiswa KIP atau bidik misi itu adalah mereka yang tidak berasal dari program khusus, Bu. Karena program khusus itu kan sudah dibiayai oleh pemerintah. Jadi kami tidak mau itu ada double funding antara beasiswa khusus dengan beasiswa KIP atau bidik misi. Jadi seingat saya kami tidak memperbolehkan itu, tidak memperbolehkan ada dua pendanaan dalam satu instansi, sumbernya sama gitu ya dari pemerintah. Mungkin itu terjadi beberapa awal-awal, mungkin awal-awal bidik misi ya. Saya juga tidak paham itu. Tapi setelah beberapa tahun, mungkin di tahun 2012 atau 2013 itu sudah tidak dibolehkan lagi. Semenjak ada peraturan kebijakan itu tidak boleh lagi, Bu, program khusus itu menerima bidik misi karena mereka sudah dibantu, sudah dibayari, sudah ditanggung oleh pemerintah yang dananya juga sama dari Dipa Antasari Banjarmasin. Oh iya. Jadi memang sendiri Pak lah
tidak ada pendablingan dana ya. Ya, dari tadi Bu, dari program khususnya kan UKT-nya dibebaskan, kemudian juga diasramakan dan lain sebagainya. Berarti Ya. untuk tahun ini wajib asrama tetap wajib Pak ya? Asrama kebijakan Pak Rektor kita kan setiap seluruh mahasiswa itu diminta untuk merasakan bagaimana hidup di asrama gitu kan. Minimal sebenarnya asrama itu ya ideal itu kan 1 tahun minimal ya, tapi mungkin karena keterbatasan fasilitas kita, maka hanya dibatasi selama 2 bulan per angkatan. Jadi selama 5 angkatan itu secara bergiliran masuk asrama selama 2 bulan. Ya. Ya, tapi mungkin untuk karena ini musim pandemi kan, jadi pembelajaran asrama itu tetap berlangsung, tapi secara daring. Secara daring. Ya, oke. Gimana Pak Irwin, Ibu Nope? Kita lanjut atau kita cukupkan? Atau ada lagi dari Bapak dan Ibu untuk ingin? Saya rasa cukup ya. Kami sebenarnya percaya bahwa Bapak Ibu masih menyimpan banyak pertanyaan yang mungkin belum bisa tersampaikan melalui forum ini. Dan juga kami mohon maaf nanti apabila di dalam chat Bapak dan Ibu ini belum sempat terbuka Bapak, tapi rasanya sudah semua terjawab ini dari pertanyaan melalui chat ini. Dan apabila belum sempat terjawab, mungkin bisa dihubungi secara pribadi atau dengan nomor WA dan kontak yang disampaikan oleh operator tadi. Mungkin dari Pak Rektor ini mungkin masih bergabung dengan kita atau sudah keluar beliau? Pak Rektor atau WR1? Ya. Halo Pak Rektor atau Pak WR1 mungkin bisa sudah masih bergabung atau sudah keluar ya. Ya Pak Masri, masih ada. Iya ya. Kalau Pak Rektor mungkin ada kesibukan tidak bisa bergabung, mungkin kami mintakan aja ini untuk Wakil Rektor untuk mungkin ada statement akhir atau ada hal akhir untuk sekaligus menutup nih acara kita Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Pradekan, Kepala Bagian ya, Kemahasiswaan. Yang saya hormati juga Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, dan pimpinan Pondok Pesantren, serta operator. Hadirin peserta virtual yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai kepada ujung acara. Ya, setelah tanya jawab tadi berbagai hal yang telah ditanyakan, kan mungkin masih banyak lagi hal-hal yang belum tersampaikan lewat kegiatan yang daring ini. Karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Gitu. Kami dari pimpinan UIN mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu ya, yang sudah bergabung mengikuti kegiatan sosialisasi ini kurang lebih selama 3 jam ya, dari jam 9 tadi, bahkan sebelumnya sudah ada yang hadir gitu ya. Kami secara pribadi pimpinan UIN mengucapkan terima kasih ya, bisa menyampaikan kembali ya, apa yang sudah Ibu dengar, Ibu lihat ya, sampaikan kepada siswa untuk bisa memilih UIN Antasari sebagai tempat untuk melanjutkan studinya. Ya, dan kami berusaha nanti akan mendidik ya, memberikan bimbingan, arahan, mudah-mudahan nanti anak-anak dari sekolah Bapak dan Ibu bisa menjadi orang yang unggul dari sisi akademik dan berakhlakul karimah ya.
punya akhlakul karimah dalam kepribadian. Sekira itu ya. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, nanti bisa aja nanti dilihat di berbagai laman UIN Antasari ya, baik melalui website, Instagram, kemudian juga Facebook atau Twitter ya, yang bisa dilihat atau dihubungi. Bahkan juga bisa nanti Bapak Ibu menghubungi langsung kepada narahubung panitia lokal di UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih. Mari kita sama-sama tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua pihak, terutama panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Akademik dan Kelembagaan, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Demikian rangkaian acara sosialisasi daring kita pada hari ini yang dilaksanakan secara virtual. Kami atas nama moderator dan juga atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika pelaksanaan ini kurang memuaskan. Sekali lagi kami mohon maaf, dan sebelum kami tutup, bagi Bapak dan Ibu yang masih memerlukan informasi, sekali lagi kami silakan untuk menanyakan secara langsung melalui WA yang telah disampaikan oleh operator tadi. Mari kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jalal. Dekat-dekat, terima kasih. Iya, sama-sama terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak, luar biasa. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah. Iya. Pesantren ya. Semua sehat semuanya. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih semuanya. Ini ada yang kurang Bapak Ibu semua, biasanya kita makan bersama setelah ini. Makan bersamanya masing-masing aja Pak. Ya. Makan bersamanya virtual aja Pak. Senyum-senyum Pak Rizky jadinya. Iya. Ibu. Hai. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Duluan pamit ya. Pamit dulu Pak. Di rumah mati listrik Pak. Ya, terima kasih. Izin live ya Pak. Belum. Sertifikat di mana ngambil? Ya, sertifikatnya di mana Jar? Robi. Mana Pak Erwin? Oke, terima kasih. Ya Pak Erwin. Oke. Pejarani. Oh, pinan Bu. Pinan dulu ya. Kapan nasi kontak kali ya?
Nasi kotak ambil di belakang. Terima kasih. Dapat 2 kotak. Uang transportnya lah, uang transport. Khusus emis. Aduh. Gimana, Be?